Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Gita, NIM 1914040009 dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran matematika. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video ini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, dan yang ketiga program tahunan, keempat program semester, dan yang terakhir KKM dan KKM dalam K13. Baiklah, langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu kalender akademik. Kalender akademik atau kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi permulaan tahun ajaran, minggu efektif pelajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Komponen-komponen dalam kalender akademik yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, minggu efektif belajar, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mapel termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Dan yang keempat, waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Di sini bisa teman-teman lihat yaitu contoh dari kalender pendidikan. Ini kalender pendidikan untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa dengan tahun pelajaran 2021-2022. Pada kalender ini, semester ganjilnya dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember, sedangkan semester genapnya dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam kalender pendidikan ini terdapat waktu untuk permulaan pembelajaran, yaitu di sini ada tanggal yang dikasih warna pink. Ini merupakan awal semester ganjil dan awal semester genap. Awal semester ganjil yaitu pada bulan minggu ketiga Juli, sedangkan untuk semester genap minggu kedua Januari. Dan minggu-minggu yang tidak efektifnya di sini yang warna kuning untuk penilaian tengah semester, untuk warna hijau pesantren Ramadan. Dan bisa teman-teman lihat juga pada bulan Agustus ini terdapat 1, 2, 3, 4 minggu efektif. Dan bulan Juli terdapat 2 minggu efektif. Dan bulan September terdapat 1, 2, 3 minggu efektif. Bulan Oktober terdapat 1, 2, 3, 4 minggu efektif. Selanjutnya kita masuk ke rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif yang pertama yaitu jumlah minggu dalam semester.
Jumlah minggu dalam semester merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif ini di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, bisa teman-teman lihat pada ini, tadi kan minggu tidak efektifnya kurang dari 3 hari pembelajaran. Nah, pada awal minggu September ini bisa kita katakan bahwa ini merupakan minggu tidak efektif. Selanjutnya yaitu jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar, merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, tujuan apa yang diinginkan, atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan, atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu meliputi cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, termasuk rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik, mencangkup tentang cara-cara penggunaan pola, distribusi, dan pengembangan psikologi. Dan yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu atau dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Baiklah, kita masuk kepada contoh rincian minggu efektif. Yang pertama yaitu identitas pelajaran, Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas 11 program IPA, semester 1 dan 2, tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama kita buat perhitungan alokasi waktu, jumlah minggu dalam satu semester. Kita buat untuk semester 1 dan semester 2. Pada bulan Juli terdapat 5 minggu, Agustus 4 minggu, September 5 minggu, Oktober 4 minggu, November 4, dan Desember 5. Jadi jumlah minggu dalam semester 1 yaitu terdapat 27 minggu. Sedangkan untuk semester 2 untuk bulan Januarinya terdapat 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 5 minggu, April 4 minggu, Mei 4 minggu, Juni 5 minggu. Jadi, jumlah minggu dalam semester 2 ini terdapat 26 minggu. Selanjutnya, setelah kita mencari jumlah minggu dalam satu semester, langkah selanjutnya kita cari jumlah minggu tidak efektif. Pada semester 1 terdapat pengenalan lingkungan sekolah dan awal semester. Ini membutuhkan waktu 2 minggu. Penilaian tengah semester membutuhkan waktu 1 minggu, penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran membutuhkan waktu 1 minggu, penerimaan lapor dan libur semester ganjil memerlukan waktu 2 minggu. Jadi jumlah minggu tidak efektif pada semester 1 itu terdapat 6 minggu. Sedangkan pada semester 2 nama kegiatan yaitu yang pertama penilaian tengah semester yang memerlukan waktu 1 minggu, ujian sekolah memerlukan waktu 1 minggu, pesantren Ramadan memerlukan waktu 2 minggu, Hari Raya Idul Fitri memerlukan waktu 1 minggu, penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran membutuhkan waktu 2 minggu,
Dan penerima lapor dan libur semester genap memerlukan waktu 2 minggu. Jadi, total minggu tidak efektif pada semester 2 yaitu terdapat 9 minggu. Setelah kita mencari minggu tidak efektifnya, maka selanjutnya kita mencari jumlah minggu efektif pada semester 1. Jumlah minggu efektif itu bisa kita cari dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jadi pada semester 1 tadi terdapat 27 minggu dalam satu semester dan jumlah minggu tidak efektifnya ada 6. Berarti 27 dikurang 6 sama dengan 21. Dan untuk semester 2 jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam satu semester dikurang jumlah minggu tidak efektifnya, yaitu tadi 26 kurang 9 sama dengan 17. Dan selanjutnya kita mencari jumlah jam efektif. Di semester 1, tadi kan jumlah minggu efektifnya ada 21. Jadi kita kali dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Jadi 21 kali 4 sama dengan kita dapat 84 jam pelajaran. Untuk semester 2-nya tadi kan terdapat jumlah minggu efektifnya 17. 17 dikali 4 berarti ada 68 jam pelajaran. Selanjutnya, distribusi alokasi waktu. Pada semester 1 ini terdapat 4 materi pokok yaitu induksi matematika, program linear 2 variabel, matriks, dan barisan dan deret. Nah, jadi tadi kan ada 84 jam pelajaran. Maka kita bagi dan dapat hasilnya 84 jam pelajaran. Dan juga terdapat jumlah jam cadangan. Begitupun untuk semester 2, bisa teman-teman lihat pada tabel ini dengan 3 materi pokok pada semester 2 yaitu limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi aljabar. Bisa teman-teman lihat pada tabel ini untuk memahaminya. Baiklah, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Selanjutnya yaitu komponen-komponen program tahunan. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi atau identitas ini memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti, dan yang ketiga, kompetensi dasar, dan yang keempat, alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu keterangan. Untuk faktor-faktor yang diperlukan dalam menyusun program tahunan. Sebelum penyusunan program tahunan dilakukan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikulum, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu diperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Sedangkan yang terakhir, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada contoh program tahunan. Pertama-tama kita membuat identitas pelajaran. Di sini satuan pendidikannya itu SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh. Mata pelajarannya matematika wajib, kelas dan program 11 IPA, semester 1 dan 2, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini pertama-tama kita buat yaitu kompetensi inti atau KI. Di sini terdapat 4 KI. Selanjutnya,
kita buat pada semester 1 terdapat beberapa materi pokok. Tadi kan di minggu efektif juga sudah ada. Pada semester 1 ini terdapat 4 materi pokok. Dan masing-masing materi pokok memiliki kompetensi dasar. Bisa teman-teman lihat di sini pada induksi matematika terdapat kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 dengan jumlah alokasi waktunya 16 jam pelajaran. Sedangkan untuk program linear 2 variabel juga terdapat 2 kompetensi dasar yaitu 3.2 dan 4.2 dengan 15 jam pelajaran. Untuk matriks yaitu terdapat 1, 2, 3. Terdapat 6 kompetensi dasar dengan 26 jam pelajaran. Selanjutnya untuk barisan dan deret yaitu terdapat 2 kompetensi dasar dengan 15 jam pelajaran. Sedangkan untuk semester 2 tadi kan materi pokoknya terdapat 3 materi pokok. Yang pertama limit fungsi aljabar dengan 2 kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 dengan jumlah jam pelajaran 16 jam pelajaran. Sedangkan untuk turunan fungsi aljabar terdapat 4 kompetensi dasar dengan 26 jam pelajaran. Dan yang terakhir yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Itu terdapat 2 kompetensi dasar dengan 16 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Adapun komponen-komponen program semester yang pertama identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok, yang keempat indikator, dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. Faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan program semester. Yang pertama, standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai. Kita tidak perlu lagi merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, karena kedua hal tersebut sudah tercantum dalam standar isi atau SI pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan pada minggu atau bulan gambaran apa proses pembelajaran kompetensi dasar yang akan dilakukan. Selanjutnya, membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Adapun manfaat dari program semester yang pertama, mempermudah seorang guru dalam pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas, wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat dilakukan ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Selanjutnya, fungsi program semester. Yang pertama, fungsinya yaitu dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, berfungsi sebagai
pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang keempat, berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Baiklah, kita masuk kepada program semester. Yang pertama kita buat untuk identitasnya. Yang pertama Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh, mata pelajaran Matematika Wajib, kelas 11 semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja yang pertama itu selanjutnya kita buat kompetensi dasar. Di sini 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika dengan beberapa indikator. Indikator ini bisa kita kembangkan mengembangkan kompetensi dasar. Di sini contoh indikatornya 3.1.1 menjelaskan pengertian induksi matematika. 3.1.2 menjelaskan konsep kontradiksi. 3.1.3 menjelaskan konsep dan prinsip induksi matematika. 3.1.4 menjelaskan metode pembuktian langsung dan tidak langsung. 3.1.5 membandingkan penalaran induktif dan deduktif. 3.1.6 mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika. Dengan materi pokok ini adalah induksi matematika. Kita buat juga alokasi waktunya dan begitu juga bulannya. Misalkan dengan indikator 3.1.1 ini sampai 3.1.4 kita membutuhkan 4 jam pelajaran. Di sini pun kita juga membuat minggu tidak efektifnya. Baiklah, kita lihat untuk semester 2-nya yaitu semester 2. Di sini kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Dengan beberapa indikator, ini merupakan materi pokok limit fungsi aljabar. Sama seperti semester 1, kita buat juga alokasi waktunya dan juga bulannya, serta minggu-minggu tidak efektifnya. Misalkan, indikator 3.7.1 sampai 3.7.3 membutuhkan 4 jam pelajaran. Maka kita buat 4 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ketuntasan minimal adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM derajat 2083. Komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP tingkat sekolah, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Selanjutnya, karakteristik peserta didik atau intek, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, daya dukung. Daya dukung meliputi antara lain kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan
kelayanan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. A. Aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua, aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya dukung, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga, aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi menjadi 3, menentukan KKM setiap KD. KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek per jumlah total aspek. Yang keempat, jumlah seluruh KKM KD. Selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Misalnya KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD per jumlah total KD. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi kriteria ketuntasan minimal. Fungsi dari kriteria ketuntasan minimal KKM Abidin 2004 dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaian berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam menentukan pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan. Selain itu, dapat digunakan sebagai bagian dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui kompetensi dasar apa yang belum tuntas dan perlu perbaiki. Selanjutnya, dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Yang keempat, menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antar guru, siswa, pimpinan, dengan satuan pendidikan dan orang tua. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Siswa melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain oleh guru. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi anak-anaknya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung ketelaksanaannya proses pembelajaran dari penilaian di sekolah.
Dan yang kelima, KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan yang memiliki KKM tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kriteria ketuntasan minimal atau contoh KKM. Pertama-tama kita buat identitasnya, yaitu satuan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh, mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2021-2022. Dan untuk selanjutnya kita buat kompetensi intinya KI 1, KI 2, dan KI 3, KI 4. Untuk KKM semester 1, pertama-tama kita membuat materi pokoknya, yaitu induksi matematika. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan dengan indikatornya yang pertama 3.1.1 menjelaskan pengertian induksi matematika. Dengan aspek pandangnya ada 3, inteks siswa, daya dukung, dan kompleksitas. Maka, untuk indikator yang pertama menjelaskan pengertian induksi matematika. Yang pertama, inteks siswa. Inteks siswa itu kan rata-rata kemampuan kompetensi awal peserta didik. Menurut kita, menjelaskan pengertian induksi matematika ini cukup mudah. Maka kita buat inteks siswanya 75. Selanjutnya, daya dukung. Daya dukung ini kan bisa dilihat kompetensi pendidik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, kelayanan sarana dan prasarana sekolah. Ini juga mulai mendukung, makanya saya buat 78. Dan yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini kan tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran indikator. Nah, menurut saya indikator ini cukup mudah, makanya saya buat untuk kompleksitasnya itu 78. Selanjutnya untuk indikator yang kedua menjelaskan konsep kontradiksi. Inteks siswanya 75, daya dukungnya juga 75, dan kompleksitasnya juga saya buat 75. Maka jika ini kita rata-ratakan, maka nanti kita cari rata-ratanya, nanti kita juga mendapat KKM dari KD. KKM pertama-tama KKM indikator. KKM indikator tersebut nanti kita dapat KKM KD. Nah, rata-rata dari KKM KD nanti bisa kita mendapatkan KKM dari KI dan KKM, dan rata-rata dari KKM KI ini kita nanti mendapatkan KKM mata pelajaran. Begitupun untuk semester 2-nya. Materi pokoknya yaitu limit fungsi aljabar. Dengan kompetensi dasar 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Dengan indikator 3.1 menjelaskan pengertian limit fungsi aljabar. Inteks siswanya 75, daya dukungnya 76, dan kompleksitas atau tingkat kesulitan dari materi ini adalah 76. Dan 3.72 memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Dengan inteks siswa atau kemampuan awal siswa yaitu saya buat 75, daya dukungnya 75, dan kompleksitasnya pun 75. Nanti kita cari rata-ratanya sehingga kita mendapatkan KKM indikator. KKM indikator itu kita cari rata-ratanya, maka kita mendapatkan KKM KD. KKM KD ini kita cari rata-ratanya, maka dapatlah rata-rata KKM. Rata-rata KKM ini kita cari rata-ratanya, maka dapat KKM MAPEL. Selanjutnya KKM K13.
KKM pada K13 ini, baik penetrasi, komponen-komponen, dan penetapannya sama dengan pengertian, komponen-komponen, dan penetapan KKM biasanya. Bedanya KKM K13 dengan KKM sebelumnya yaitu KTSP 2006, di kurikulum 2006 disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, karena sebagian besar ketentuan-ketentuan dibuat oleh sekolah, misalnya silabus dibuat oleh sekolah, ketentuan kenaikan kelas, batas ketuntasan minimal, yang disebut KKM, juga ditentukan oleh sekolah. Di kurikulum 2013 memang juga disebut KTSP, namun kadar KTSP-nya lebih rendah dibandingkan dengan kurikulum 2006. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.